Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi. Kita akan melanjutkan bahasan topik kita, yaitu masih tentang FPKO. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dan insya Allah kita yang selalu berselawat ini kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, apa yang kita bahas ini masih tentang FPKO. Ini kami sudah mempersiapkan slide untuk apa yang akan kita bahas saat ini. Baik, kita lihat ke slide kita. Ya, kita masih membahas masalah FPKO ini. Jadi tahapan-tahapan yang akan kita sampaikan tentang FPKO ini apa saja. Ini yang pertama, gambaran umum tentang FPKO sudah selesai kita sampaikan, kemudian bagian-bagian FPKO dan fungsinya juga sudah selesai kita sampaikan. Nah, saat ini kita akan membahas cara kerja FPKO. Dan untuk yang akan datang lagi, apalagi masih ada 3 judul lagi yang kita rencanakan, ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan semua nih. Dimensi dan retention time FPKO, bahayanya apabila operator tidak memahami cara kerja FPKO, kemudian cara penanggulangan FPKO bila ada trouble. Nah, ini hal yang penting juga nih, banyak masalah-masalah yang terjadi pada FPKO ini. Masalah-masalahnya apa? Nanti kita sampaikan solusinya bagaimana. Baik, kita lanjut. Judul kita saat ini adalah cara kerja FPKO. Oke. Cara kerja FPKO ini adalah yang pertama itu adalah fluida dari separator atau dari heater manifold masuk melalui inlet FPKO. Maksudnya gas, oil, dan air. Ini namanya fluida, ada gas, oil, dan air. Kenapa saya sampaikan ini dari heater atau dari heater manifold ataupun separator ya? Bisa jadi posisi FPKO itu setelah separator atau langsung setelah heater manifold. Bisa saja kalau gasnya tidak terlalu banyak. Bisa seperti itu. Kemudian apalagi oleh inlet divertor, aliran fluida diarahkan ke bawah. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi ini dialirkan ke bawah. Kemudian fluida terus mengalir ke bagian belakang FPKO dengan terlebih dahulu dihadang oleh wetting bubble sebagai pemecah emulsi. Nah, kita lihat nih. Jadi masuk pertama itu dari heater manifold ataupun separator yang masih mengandung gas sedikit di sini. Ini masuk ke sini, menabrak inlet divertor ini, kemudian dia turun ke bawah. Dari bawah ini dia berjalan menuju ke wetting bubble. Nah, kenapa dia bisa berjalan? Ya tentunya karena ini volumenya bisa bertambah, dan kemudian kalau dia naik, dampaknya akan membuka. Jadi ini dia bisa jalan ke sini. Jadi terus jalan melewati sini, bentuknya seperti ini, ada lubang-lubang seperti ini, diperhambatlah jalannya sini. Nah, seperti itu. Kemudian, apalagi, di dalam FPKO, fluida akan terpisah dengan sendirinya dikarenakan adanya perbedaan density SG antara air, minyak, dan gas. Nah, tentu dia akan terpisah. Jadi, mana yang berat, yaitu air, dia akan berada di bawah. Kemudian ada minyaknya, atau di sini ditulis oil emulsion. Jadi, masih dalam minyak yang bisa jadi belum sesuai dengan spek 0,5%. Mungkin masih ada 1% yang bisa nanti di setting kembali. Kemudian di bagian atasnya ada juga gas, walaupun sedikit ini ada gasnya, seperti itu. Nah, ini akan terjadi pemisahan seperti ini karena berat jenis masing-masing cairan ini dan gas gitu tentunya. Oke, kita lanjut. Apabila level air naik, maka fluter akan bergerak ke atas dan akan memberikan input kepada nozzle controller untuk yang pneumatik, atau akan memberikan gerakan ke trunnion untuk yang mechanical dan valve. Nah, coba kita lihat. Jadi,
apabila level air ini naik, maka dam palep ini akan naik. Bukan dam palep, fluter ini akan naik. Naik karena apa? Naik karena level airnya naik. Nah, dia akan memberikan sinyal ke trunnion untuk bergerak juga dan membukakan dam palep seperti itu. Atau juga yang pneumatik. Kalau pneumatik dia akan memberikan sinyal ke controller di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengkondisikan fluter yang dapat berada di level antara air dan minyak? Maksudnya apa? Nah, bagaimana supaya fluter ini dia selalu berada di antara air dengan minyak ini? Nah, ini yang perlu diketahui. Ini yang paling penting itu adalah ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengkondisikan fluter ini dia tetap berada antara air dengan minyak. Nah, untuk ini coba kita tonton video cara kerja EPKO. Coba kita lihat dulu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Ini saya close dulu. Kita lihat videonya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah merupakan fluter yang sudah dibuat ini. Fluter yang sudah dibuat, kemudian dibolongin di ini kan. Supaya apa? Untuk diisi cairan sesuai kebutuhan. Nah, ini saya sampaikan dulu ini sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi, bagaimana fluter ini bisa bekerja di antara air dan minyak? Nah, kalau ini kan ini ada, ini air, ini minyak nih, ini EPK. Nah, dia ada di sini. Artinya apa ini sahabat-sahabat itu? Kita tahu densitas atau SG air itu, air ya, itu sama dengan 1 kilogram per liter. Atau kalau di air asin itu lebih, 1,02 atau 1,03 kilogram per liter. Nah, dia akan mengapung di sini. Kemudian di minyak dia akan tenggelam. Artinya apa? Nah, dia densitas atau SG daripada fluter ini, fluter ini adalah dia lebih besar dari, lebih kecil dari 1, tapi dia lebih besar, salah. Jadi dia lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 1, tapi tidak lebih besar dari minyak. Jadi maksudnya apa? Di minyak dia tenggelam. Minyak itu densitas minyak adalah 0,85 lah katakanlah. Jadi fluter itu densitasnya lebih kurang, saya katakan, ini lebih kurang 0,9. Nah, di antara itulah. Jadi 0,9 kilogram per liter. Jadi maksudnya apa ini? Jadi maksudnya kalau di minyak itu dia lebih kurang, dia 0,85, jadi dia akan tenggelam di minyak. Tapi di air, karena dia lebih kecil dari air, maka dia akan mengapung di sini. Nah, bagaimana cara membuat fluternya? Yuk kita lihat videonya. Kita lihat videonya. Nah, ini fluternya sudah dibuat, kemudian dibolongin untuk dimasukkan air sebagai penyeimbang. Yuk kita lihat ya. Nah, tuh itu dibolongin fluternya. Kemudian apa yang dilakukan? Tuh. Itu fluternya ditambahkan air ya, supaya dia dikondisikan mengapung di atas air, agak tenggelam sedikit, tidak terlalu mengapung, tapi nanti di minyak dia akan tenggelam. Yuk kita lihat ya. Nah ini ya. Nah itu adalah stang fluternya. Nah setelah ditambah stang fluter, dikondisikan. Nah ini kondisi ini masih terlalu mengapung ini. Masih terlalu mengapung, ini kelihatan sepertinya masih perlu ditambah airnya. Supaya kondisinya agak sedikit tenggelam. Seperti itu. Jadi bagaimanapun beratnya minyak, nanti dia tetap berada di bawah minyak. Seperti itu. Nah ini yang sudah pas. Kondisinya sudah pas. Jadi kondisinya dia di air seperti itu. Tidak tenggelam, juga tidak terlalu mengapung. Nah, kemudian setelah itu baru dipasangkan stang fluternya seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke ini kita. Nah, begitu sahabat-sahabat YouTube ya. Cara mengkondisikan
fluter supaya fluter itu di air dia mengapung atau di atas permukaan air, tapi di minyak dia tenggelam. Jadi dia akan mainnya di antara air dan minyak ini. Inilah yang nantinya apabila level air ini naik, maka fluter ini akan naik, kemudian menggerakkan tranian atau menggerakkan controller sehingga dampalap nanti akan membuka seperti itu. Nah, bisa kita lihat ininya nanti ya. Nanti ada videonya lagi. Kita lanjut dulu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini tadi sudah. Kemudian nozzle control akan memberikan output ke dampalap air untuk membuka dan akan menutup kembali apabila level air telah turun. Nah, ini jadi akan memberikan output ya untuk yang pneumatik. Akan memberikan output ke dampalap untuk membuka ataupun untuk menutup. Nah, ini yang untuk pneumatik. Tanda pneumatik ini apa, sahabat-sahabat YouTube? Ini ada copper tubing nih. Jadi bukan pakai stang, dia bukan pakai rod di sini, tapi dia pakai pneumatik. Jadi udara yang bertekanan dikirim dari controller ini ke dampalapnya, sehingga pada saat fluternya naik, ada output yang dikirim ke dampalap, sehingga dampalapnya akan membuka, dan begitu lagi fluternya turun, maka outputnya menjadi 0 dan dampalap ini akan menutup kembali. Seperti itu. Oke. Kemudian tranian akan meneruskan gerakan. Nah, ini yang untuk mechanical ini. Tranian akan meneruskan gerakan dari fluter untuk membuka dampalap air di saat level air di dalam EPKO naik dan akan menutup kembali apabila level air telah turun. Nah, ini. Jadi fluter ini akan memberikan gerakan ke sini ke tranian untuk membuka dan menutup dampalap. Nah, ini yang untuk sistem mechanical. Jadi tidak ada udara bertekanan yang dikirimkan sini. Jadi dia hanya pakai rod seperti ini saja. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi naik, ini langsung buka, turun, ini menutup seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk minyak. Apabila level minyak naik, maka fluter akan bergerak ke atas dan akan memberikan input kepada controller. Controller akan memberikan output untuk membuka dampalap minyak dan menutup kembali apabila level minyak telah turun. Nah, bisa kita lihat di sini. Di dalam sini ya, ini saya buat gambar seperti ini, saya tampilkan ini. Di dalam ini ada fluter di dalamnya. Kemudian di sini ada controller. Jadi apabila level minyak naik, nah ini level minyak ya. Nah, kalau level minyak untuk fluternya ini sangat mudah ini. Jadi yang penting dia bisa mengapung saja di atas minyak. Jadi dia densitasnya itu dibuatlah mau 0,6 nggak masalah lah. Yang penting dia tidak tenggelam di minyak. Jadi lebih mudah ini dibanding dengan fluter air ya. Jadi apabila fluter ini naik, maka akan menggerakkan controller ini. Ini controllernya. Nah, controller inilah yang akan memberikan output ya ke dampalap minyaknya. Jadi apabila levelnya naik, output diberikan sehingga dampalap minyak membuka. Dan apabila nantinya dampalap di dalam fluter di dalam ini dia turun lagi, maka outputnya akan menjadi 0 sehingga dampalapnya menutup. Begitu seterusnya. Jadi buka tutup itu berdasarkan fluter ini kerjanya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini yang untuk mechanical ya. Bukan mechanical, ini yang seperti back pressure nih. Spring load back pressure valve akan membuka dengan sendirinya apabila level minyak di dalam EPKO naik. Nah, ini sebagai pengganti dampalap minyak, beda sistem. Jadi dia modelnya spring load back pressure. Bagaimana cara kerjanya? Nah, membukanya spring load back pressure valve ini dikarenakan tekanan yang diakibatkan dari kolom minyak yang ada di dalam pipa. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah spring load back pressure-nya. Di sini ada dari atas ini yang minyak yang keluar untuk menuju ke sini. Nah, untuk menuju ke sini, nah karena adanya minyak yang ada di pipa inilah sehingga spring load back pressure ini akan terbuka. Dibuka oleh apa? Oleh cairan ini, berat cairan ini yang akan membuka ini. Sehingga kalau ini levelnya tinggi ya, ini minyaknya akan lewat ke sini. Akan lewat. Nah, ini seperti ini.
akan lewat seperti ini. Nah, kalau levelnya sudah rendah lagi di sini, maka ini akan tertutup dengan sendirinya. Ini sama dengan kerjanya back pressure regulator. Back pressure regulator itu akan membuka apabila tekanan lebih, akan menutup kembali apabila tekanannya normal kembali. Seperti itu ya. Ini sama betul dengan back pressure regulator lah, seperti itu. Jadi banyak model lah. Ada yang model dump valve, yang pneumatic system ya dengan udara pertekanan. Nah, jadi kalau yang ini dia tidak ada putar, kalau yang seperti ini, itu bedanya. Oke. Apabila volume gas bertambah dan tekanan di dalam EPKO naik, maka back pressure regulator akan membuka. Nah, ini back pressure-nya nih. Back pressure regulator akan menutup kembali apabila tekanan telah normal sesuai dengan setting tekanan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah back pressure regulator. Jadi, yang masuk ke dalam EPKO ini ya, ada gasnya juga walaupun sedikit. Itu dia masuk. Tapi kalau betul-betul gas itu tidak ada lagi yang masuk di sini, tidak masuk lagi di sini karena dari mana separator ataupun dari mana dia tidak cukup gasnya, maka malah harus diinjek di sini. Diinjek gas supaya tekanan stabil di setting kita. Misalkan 25 PSI, dia akan bertahan di 25 PSI. Dan apabila lebih, dia akan buang. Seperti inilah ini. Jadi, gas akan membuang melalui back pressure regulator ini. Oke, kita tonton video cara kerja EPKO. Oke, kita tutup dulu ini. Kita lihat videonya. Oke, ya. Nah, ini adalah videonya ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Ini adalah EPKO-nya. Nah, kita lihat ini masuknya ke sini, inlet masuk ke sini, ini masih cairan, yaitu minyak, gas, dan air masuk sini, ketemu dengan inlet diverternya. Cairan masuk ke sini, tapi dialirkan dulu ke bawah. Nah, kita lihat di sini, masuk ke sini, terus ke sini dihadang oleh quitting baffle ini, kemudian terjadi pemisahan water, minyak, dan gas di sini. Ada terjadi pemisahan seperti ini. Nah, inilah yang terjadi. Ada syarat dan ketentuan supaya pemisahannya menjadi baik tentunya. Jadi harus ada penambahan demulsifier tentunya. Nah, seperti ini. Ini ada trunnion-nya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah fluter yang tadi kita bilang, kita sampaikan. Nah, apabila level airnya turun, maka ini akan turun. Nah, kita lihat ya, apabila nanti dia level airnya naik, kita lihat, nah ini posisi, ini batas air dan minyaknya ini. Kita lihat nanti sebentar lagi di video ini. Nah, ini kalau levelnya naik, maka ini akan naik. Naik, menggerakkan trunnion dan rod ini untuk membuka dump valve. Nah, ini yang untuk sistem mechanical dump valve. Nah, seperti itu. Nah, ini dia akan membuka seperti ini. Kalau tadi ada yang modelnya dump valve, kalau ini yang mechanical seperti ini. Nah, ini kemudian ini yang untuk minyak. Minyak dia akan keluar, masuk ke bisa jadi ke heater ataupun ke tangki ataupun kemana ini, seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana ini bisa membuka. Kita lihat ya, ini videonya. Nah, ini pengganti dump valve-nya ini. Nah, ini coba kita lihat. Sebentar. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, bagaimana ini bisa membuka? Jadi ada aliran dari sini, naik ke atas, dan ini menekan ke sini, sehingga dari sini dia masuk ke sini. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kita ulang lagi sedikit ya, biar lebih jelas. Nah, kita lihat supaya lebih jelas lagi. Jadi tekanan cairan itulah yang membuat back pressure valve ini bisa membuka. Nah, kalau ada di sini, dia akan membuka. Kita lihat lagi. Nah, ini
Ini minyaknya ya, ini minyak. Nah, ini akan menekan spring ini. Spring akan tertekan oleh karena adanya tekanan ini. Nah, dari sini akan membuka, masuklah dia ke sini. Nah, begitu di pipa ini sudah kosong lagi, maka ininya akan menutup kembali. Nah, ini dampalapnya. Seperti itu. Begitu juga dengan gas. Nah, nanti akan dijelaskan masalah gas. Nah, ini adalah gasnya. Gas itu akan keluar apabila tekanan sudah melebihi daripada settingnya. Misalkan kita setting 25, maka back pressure regulator ini akan membuka dengan sendirinya karena tekanannya sudah melebihi dari setting kita. Bisa jadi setting kita 25 PSI ataupun berapa, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa dipahamilah bagaimana cara kerjanya EPKO. Dan cara kerja EPKO ini perlu dipahami ya, paling tidak oleh operator. Nanti ada sesi khusus, kami akan menyampaikan bahwa ada bahayanya apabila operator itu tidak memahami cara kerja EPKO ini. Apa yang akan terjadi nanti? Bisa jadi salah dan fatal. Ya, sahabat-sahabat itu ya. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan judul-judul yang selanjutnya yang tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi sahabat-sahabat YouTube semuanya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.